Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Paida, NPM 2022064111128, nomor absen 16. Di sini saya akan membahas satu artikel tentang mata kuliah politik perekonomian. Di sini ada satu artikel yang akan saya bahas, yaitu tentang kajian ekonomi politik COVID-19 di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6,575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi di pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Adapun langkah pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran selama pandemi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kepada Organisasi Buruh Internasional memaparkan langkah-langkah pemerintah menekan jumlah pengangguran selama pandemi COVID-19 secara virtual. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kepada Organisasi Buruh Internasional memaparkan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak pandemi virus COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja. Adapun langkah pertama yakni mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Vaksin berbayar untuk kepentingan bisnis. Di sini adapun pemerintah mengalokasikan dana senilai 62,3 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menangani virus corona yang semakin menyebar di Indonesia pada tahun lalu. Menko menaik 50% dari anggaran Dinas KL tahun 2020 ini yang sebesar 4,3 triliun rupiah untuk penanganan virus corona. Dan ini dinilai cukup efektif. Pada 5 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu atau perorangan. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, kebijakan ini menegaskan ambiguitas sikap pemerintah dalam penanganan pandemi karena ada tarik-menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban untuk menyelamatkan kesehatan warga negara. Kebijakan vaksin berbayar tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pasal 5 Permenkes tersebut secara gamblang menyebutkan pendanaan vaksinasi gotong royong dapat dibebankan kepada individu atau perorangan. Pada peraturan sebelumnya, vaksinasi gotong royong yang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, artinya biaya vaksin dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha, bukan kepada individu. Namun Permenkes Nomor 19 2021 mengubah ketentuan tersebut. Masalah dual track kebijakan. Di sini berbagai contoh untuk membuktikan bahwa kebijakan dual track, dua jalur gratis atau berbayar untuk public goods yang langka seperti vaksin COVID untuk melahirkan praktek dan perilaku rent seeking. Di sini potensi penyimpangan akan terjadi dalam bentuk penyelundupan dan pengalihan secara ilegal vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Hal ini karena motivasi mendapatkan keuntungan telah dibukakannya oleh negara dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan.
Meskipun pemerintah telah menunjuk secara monopoli supplier dan pelaksana vaksin gotong royong, namun sistem pengawasan yang lemah akan membuka celah penyimpangan di lapangan. Hal ini membuat target vaksinasi massal secara cepat menjadi terhambat dan membuat penanganan wabah COVID-19 menjadi sulit dilakukan. Di sini kita dapat menyimpulkan jika peran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 tidak 100% efektif, karena juga membuka peluang untuk para oknum bisa menyalahgunakan peraturan tersebut. Inilah hasil analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.